Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu etika dan standar profesi internal auditor. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu etika. Etika diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Etos didefinisikan sebagai ciri-ciri suatu masyarakat atau budaya. Etos kerja dimaksudkan sebagai ciri-ciri dari kerja, khususnya pribadi atau kelompok yang melaksanakan kerja seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas, dan transparansi. Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Dengan kata lain, etika ini merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kode etik. Jadi, kode etik itu adalah nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati pada setiap anggota profesi. Nah, karena kode etik merupakan wujud dari komitmen moral organisasi, maka kode etik ini harus berisi mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi, apa yang harus didahulukan dan apa yang boleh dikorbankan oleh profesi ketika menghadapi situasi konflik atau dilematis. Tujuan dan cita-cita luhur profesi dan bahkan sanksi yang akan dikenakan kepada anggota profesi yang melanggar kode etik. Terdapat dua tujuan utama dari kode etik. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan kelalaian, kesalahan, atau pelecehan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja oleh anggota profesi. Kode etik ini adalah bermaksud untuk melindungi keseluruhan profesi dari perilaku-perilaku menyimpang oleh anggota-anggota profesi. Setelah saya menjelaskannya itu, saya akan memberitahu syarat agar kode etik ini dapat berfungsi gitu dengan optimal. Minimal ada dua syarat agar kode etik ini dapat berfungsi dengan optimal. Yang pertama itu adalah kode etik itu harus dibuat oleh profesinya sendiri. Kode etik ini tidak akan efektif apabila ditentukan oleh pemerintah atau instansi di luar profesi itu. Yang kedua adalah pelaksanaan kode etik harus diawasi secara terus-menerus. Karena setiap pelanggaran akan dievaluasi dan diambil tindakan oleh suatu dewan yang khusus dibentuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari peranan audit etika dalam proses profesi auditor. Audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat, komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri. Itulah sebabnya profesi auditor ini menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit. Dalam melaksanakan audit standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai seorang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan. Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Dan kita juga ini harus tahu pentingnya dan nilai-nilai etika dalam melindungi auditing. Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius. Namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar dan merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan. Untuk itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika dan memberikan peluang
untuk melindungi diri sendiri dan pada saat yang sama akan membangun suasana etis di lingkungan kerja. Masalah-masalah etika yang dapat dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk yang pertama itu adalah melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensinya. Yang kedua itu mengungkapkan informasi rahasia. Yang ketiga adalah mengkompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan yang menyesatkan. Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi. Ya, oleh karena itu, seorang auditor itu harus selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya supaya tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. Etis yang tinggi itu tuh mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat. Baiklah, sekian video saya kali ini. Saya setelah menjelaskan etika dan semoga penjelasan saya dapat mudah dipahami. Saya Sri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.